Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama kami Skala Detik dan pada kali ini kami akan memulai konten baru yang namanya Skala Bacot. Skala Bacot ya. Skala Bacot. Tapi skala bacot ini berbeda dengan skala bertanya yang pada dasarnya kalau skala bertanya itu kita ngundang narasumber. Ini usulan dari Brother Sastra ya. Sastra ya Omamen. Dan sebenarnya dalam statement yang pertama ini kami ingin ceritakan keresahan, sebenarnya sangat resah mengingat apa yang sedang viral di Aceh sekarang. Iya. Kalian sudah pasti tahu karena sudah banyak yang nonton. Karena melihat sekarang sudah sangat meresahkan ya video mereka Ya, ya, sudah karena sangat. semakin banyak orang-orang tolol yang diviralkan gitu loh, Bang. Jangan pakai ngomong kasar dong, bukan tolol. Ini kita bacot. Nggak ada otak. Itu lebih tepat bagi kalian. Untuk mengrefresh lagi pikiran kalian dan otak kalian, kami berikan kembali video mereka. Ini dia. Dan entah kenapa Setelah kita lihat video itu, kita langsung berpikir ada sesuatu yang tidak boleh digunakan oleh perempuan. Apa itu? Itu baju bola. Come on. Apalagi kalau dia pakai baju timnas Indonesia. sesak men kan. Susah, bro. Coba kita pahami dulu dalam anatominya nggak mungkin kayak gini, Bang. Coba tengok aja. Ini. Saya tuh Sebesar gini ya. Gini. Iya. kau yang punya toket, aku yang sesak. Ada yang bulat tapi bukan tekad. Waduh. Oke, jadi mereka sekarang lagi viral ya. Lagi viral. Mereka Lagi viral-viralnya, malahan viralnya nasional, bukan Aceh aja. Masuk Lembe Turah loh. Iya, Lembe Turah. Masuk Lembe Turah. Lambe Turah tuh udah ngeri ya, kalau udah masuk mereka tuh udah ngepost sama Lambe Turah udah ngeri. Ada lihat bang video klarifikasinya? Waduh. Mungkin penonton belum tahu apa yang kita bahas. Jangan ngomong klarifikasi dulu karena kita bahas dulu apa yang viralnya nih. Gara-gara apa mereka viral? Gara-gara video ini, cuy. Apa itu, bro? Sepong nih, Wak. Waduh, enak bener bahan. Waduh. Enak kali wak geng. Puasa-puasa. Gimana pendapat? Pendapat kalian kayak mana, Le? Berbukalah dengan yang manis, bukan dengan yang panjang, bangsat. Jadi pada tanggal berapa nih? Mereka ketahuan kayak mesum gitu ya, Pak. Dan Ya, viralnya di TikTok, yang tololnya lagi dia upload sendiri di akunnya sendiri, Bang. Apakah tidak sadar? Sebenarnya bukan nggak sadar. Memang sengaja. Kamu tengok-tengok kau tuh negara nampak kau Vera terkenal kan? Ya. Makanya tuh kecil kau itu minum ASI, jangan oli kau teguk bangsa. Otak kau nggak ada. Tapi bisa kita lihat dulu macam mana bentuk dari pelakunya. Kan bisa nampak dari video yang tadi itu ya. Kita lihat di sini. Para pelakunya ini. Para pelakunya ya. Masih anak-anak masih ya. Ya, tapi yang Masih anak-anak itu ya. yang Safira ini lumayan juga, cuy. Safira yang mana tuh ya? Yang ini, yang sepong tuh. Yang katanya sepong. Oh, saya kira nih ya, yang buat video klarifikasi. Padahal cantik orangnya, cuy. Iya kan? Ya, ada. Yang pertama video klarifikasi kan punya Safira nih. Oh, rambutnya pirang. Iya. Rambut pirang. Ya, ya? rambut pirang yang nggak pakai jilbab. Benar, Tapi benar. ini kan dalam tanda kutip kita ini kan di Aceh, Wak. Iya, benar. Dalam tanda kutip di Aceh, kita ada buat kesalahan, tapi video klarifikasinya seolah-olah dia malah menjelek-jelekkan lagi Aceh, nah. Ya, sebenarnya kalau Kayak mana, aku Bro? bilang kalau kita balikkan ke Marwah Aceh, Ke Marwah Aceh. justru ya dengan kalian para betina ini, Betina random. betina random, kalian joget-joget gitu aja udah menghancurkan citra kita, bro. Kok sadar dikit lah, sadar sedikit. Harusnya, aduh, gimana ya bahasa kasarnya? Dengan tingkah laku kau macam itu, apa nggak malu kau mama kau punya anak macam kau? Oh, Ma, itu kayak nggak pernah dengar aku kata-kata aku. Nggak malu. Di hip-hop dulu. Nggak malu aku tanya lu sama kau. Anjing. Memang ada akhlak kau memang, aduh, akhlak kau memang berceceran akhlak kau tuh. Tahu kau? Demi ini Nggak, pas ini, pas pembagian otak mungkin otaknya udah habis. Nggak, dia hadir, otak dibagi, tapi kecil. Otak udah. Kecil otak, segede biji ganja. Waduh. Tapi ada sedikit kita sempat lihat bahwasanya mereka buat klarifikasi. buat klarifikasi. Dan entah kenapa semuanya ya nggak harus mereka juga. Semuanya yang viral dari bagian-bagian yang negatif, ujung-ujungnya klarifikasi. Klarifikasi. Kenapa klarifikasi menjadi alasan untuk mereka aman? Justru bagi aku, kalau mereka buat klarifikasi seperti itu dan mengakui kesalahannya,
kita makin benci sama dia. Iya. Karena kita tahu, sadar. Dia buat tingkah laku seperti itu, dia video seperti itu, tidak mungkin dia tidak sadar. Betul. Pastinya dia sadar dong. Sadar. Dan tahu konsekuensi ke depannya apa. Nah, dan mereka akan tahu kalau ini akan dijudge. Ini akan diramein sama orang dan orang akan ngebenci. Jadi percuma klarifikasi. Jangan jadi alasan klarifikasi sebagai alasan untuk dosa kau, tingkah laku kau dimaafkan sama orang. Tidak. Ya enggak, parahnya gini. Sekarang klarifikasi tapi berbeda-beda. Ya. Satu orang beda statement. Benar. Iya kan? Pernah lihat kan? Pernah. Ya, Coba. Ini yang si Safira yang bilang cantik tuh. Jadi ini rambut aku yang sekarang. Rambut aku tuh warna kuning, bukan warna hitam. Yang di video sebelumnya itu rambutnya tuh warna hitam. Kalian yang ngehujat aku tuh mohonlah ya, cari dulu yang kebenarannya tuh gimana. Jadi cerita yang sebetulnya tuh gini. Pas ditangkap tuh emang di situ nggak ada aku gitu. Aku beda kan di situ kan. Pas itu subuhnya tuh kami emang ke situ pakai kereta, pakai motor. Bukan kami tidur sama anak laki di situ kan. Pas itu kan kami berdua tuh sama kami terus. Pas berdua tuh aku... Bro. Aku bilang sama kau tadi sempat kau bilang kalau kau ke masjid. Pipis. Kau pipis ke masjid. Kau tahu guna masjid apa? Kenapa kau sakit pipis? Kau cari masjid. Ya, ini lebih parahnya lagi ini, Bang. Apa ya? Mereka naik satu mobil. Itu 4 cowok, 2 cewek. 2 gitu. cewek. Logika. Gembeng anjing. Di gembeng. Waduh. Ya, ini yang klarifikasi kedua dari sebelah pihak yang gas gitu. Berarti yang pertama mereka ada dua cewek. Ada 2 cewek. Satu udah buat klarifikasi, maka seakan-akan menggambarkan bukan aku pelakunya. Bukan dia ke masjid. Yes, dia ke masjid. Seakan-akan menuduh si kawan satu lagi. Ya. Oh, si Melon tadi. Dan si kawan ini pun klarifikasi juga. Si Melon klarifikasi. Kasih masalah video yang kemarin, video yang lagi viral itu. Jadi video itu emang kami ketangkap, tapi kami tidak dengan melakukan apapun. Tapi buat kalian kan banyak yang tanya nih, Kak, video di dalam mobil itu siapa? Itu sebenarnya itu bukan aku. Kenapa itu sebenarnya Safira? Tapi kenapa pas Safira klarifikasi itu bilang itu bukan dia? So aku nggak tahu maksud dia apa. Tapi itu emang kejelasannya itu bukan aku. Aku juga ada bukti chat kami kalau misalkan aku mau klarifikasi, aku mau bilang kalau misalkan itu dia. Tapi sedangkan dia bilang harus tutup aib. So aku juga nggak mau di sini disalahkan. Kalian bilang itu aku, please, itu bukan aku. Sekarang aku bakalan screenshot bukti chat aku sama Vira dan bukti bahwasannya itu Vira. Oke? Jadi tolong buat kalian jangan bilang lagi itu aku. Screenshot. Waduh, rip English. Jadi aku mau Thank you. Oke, gimana Bang tuh? Berarti si Safira dia tidak mengakui itu dia. Dan malah orang lain mengejar satu nama lain, satu lagi perempuan. Ya, namanya siapa? Miftahul Husna namanya. Subhanallah. Namanya bagus sekali, cuy. Assalamualaikum Ukti. Ya Allah. Ukti gitu. Waduh, cantik kali nama kode. Ukti tapi jadi bahan para colikiawan, cuy. Colikiawan. Jadi buat Miftah. Buat si Miftah. Miftah yang pertama kita salut dulu sama Miftah, dia sudah mau mengakui bahwasanya mereka ditangkap. Beda sama kawan yang tadi si Safira tidak mengakui dan tidak mengakui dirinya sendiri yang ketangkap yang dalam mobil itu. Dan si Miftah langsung mengakui diri dia bahwasanya mereka itu ditangkap, tetapi bukan Miftah yang melakukan hal senonoh itu. Nah, walaupun aku berharap si Miftah melakukan. Kenapa gitu, Bang? Waduh, Pak. Karena dia yang nampak ininya. Memang ada istilah jangan pernah nilai orang dari penampilan ya, tapi tolong Miftah. Inggrisnya kayak mana, Bang? Don't just book is cover. Tapi tolong untuk Miftah. Kau yang punya beban itu, aku yang sesak anjing. Dan kita pun sekarang nggak mau tahu siapa yang berbuat itu, kita nggak mau tahu. Jadi intinya mereka berdua ada di TKP. Ada TKP. Dan pasti mereka tahu. Ya pasti. Dan udah terbiasa berbuat seperti itu.
Sekarang aku mau tanya sama kalian, mau siapapun pelakunya, apakah si Miftah kah atau si Safira kah, kami tidak mau tahu. Iya. Kenapa aku bilang kami tidak mau tahu? Karena kalau kayak gitu kejadian pembuatan video kalian, otomatis kalian sudah sering melakukannya dan aman dan nyaman. Itu membuktikan kalau kalian berdua join. Kembali lagi ke yang tadi. Aku resahnya juga gini juga, Bang. Apa tuh? Kan orang-orang ini udah tolol lu, Iya, benar. tolol. Goblok. Tapi ada yang tololnya lagi netizen tuh, Bang. Why? Karena gini, kan mereka udah tolol, kenapa diviralkan gitu loh? Sebenarnya kalau itu masalahnya sekarang semua orang lagi gila ini ya. Ini. Gila Nah, adsense. semuanya itu ya rata-rata. Jadi dengan memviralkan video-video mereka, nge-up kembali video-video mereka itu, jadi mereka tuh kasus ini kan jadi viral. Ya. Jadi viral. Jadi rame orang berbincang terus. Jadi semakin banyak orang yang nge-repost video mereka, ya mereka lebih terkenal. Mereka kalian kan yang nge-repost video mereka berharap mereka itu langsung dibully sama netizen ataupun langsung yang video mereka langsung bisa ditonton oleh banyak orang. Bagi aku itu kesalahan fatal yang kalian lakukan, mengingat dengan cara kalian seperti itu mereka akan lebih senang, akan lebih rame. Karena mereka punya panggung. Ya, karena mereka butuh panggung. Memang itu tujuan. Itu tujuan. Karena kenapa sebelum ditangkap aja mereka sengaja. Iya, itu buat itu apa? nggak real, men. Nggak Itu real. aku yakin nggak real loh. Nggak real. Karena kan udah kita bahas tadi anatominya nggak gitu. Karena kalau besar gini, dia pasti turun, cuy. Iya. Nggak akan tegak gitu loh. Pernah nggak pakai Paham, silikon? Enggak, maksud aku gini loh, kalau dia sempat itu Aneh memang gitu loh, cuy. dia cuma menjual dadanya, dia menjual dadanya untuk sebagai pundi-pundi rupiah. Kalian lupa, kalian harus belajar dulu sama yang dribble. Dribble. Oh ya. Kalian harus belajar sama yang dribble. Mending ngasih di dribble, ada karya. Ada karya cuy buat lagu. Dribble dong. Yang dribble. Bisa jadi dribble ya? Enggak lah. Tapi sayang. Aku perut yang bisa. Dribble perut. Ini sebenarnya kita bukan ingin ikut campur masalah pribadi orang. Sebenarnya kami ini masa bodoh dengan urusan orang. Cuma ini sudah nyangkut paut bawa Aceh, Wak. Iya. Sebenarnya kami gini juga. Kami dulu nggak mau ambil resiko juga kan kita bahas-bahas yang kayak gini. Benar. Dulu kita aman-aman aja. Semoga kedepannya jangan ada lagi yang kayak gini karena kita lihat banyak pun yang viral. Ada yang kayak kemarin kita di Biren nih. Apa itu? Yang apa? TikTok. TikTok di Simpang 4. Waduh, Ada definisinya tuh gimana tuh? Definisinya gimana tuh? TikTok kan di Itulah, Simpang 4. TikTok kan di Simpang Perempat 4. jalan. Di perempatan jalan Simpang 4. Nih ya kita lihat. Kita lihat dulu. Namanya Roni Maulana cuy di. Assalamualaikum Runi. Sehat kok, Dek? Enggak. Anak matang ya bang, anak matang. Kalau buat konten deh gak apa-apa, Dek. Jadi abang ajarin Benar, nanti. Anak mana dia? Matang kayaknya. Anak matang. Oh, Kan anak sih, matang. Dek, Bagus dia. Berarti otak aku sama mata aku ketutup asap sate. Asap sate. Ketutup asap Enggak, sate. masalahnya gini loh. Dia buat video yang di Simpang 4-nya bukan satu kali aja, Bang. Dek, jadi gini, Dek. Menurut abang, Yes. abang juga. Daripada kalian buat video yang kayak gitu, nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya, buat malu aja. Mending kalian datang ke orang kami, Bang, yuk Bang dong, tolong kami Bang buat video. Kita bantu. Kita bantu. Kita bantu. Apalagi mengingat sekarang kita kan ada beberapa konten creator yang ada di kabupaten kita ini, di kabupaten kita tuh yang memang untuk merangkul adik-adik, Betul. saya pun kawan-kawan semua yang ingin satu keinginan dalam eksekusi seni ataupun karya. Iya. Kita udah buat wadah tuh. Nih video. Nih. Waduh lembek kali Bade. Aduh Deku. Ya, kenapa orang-orang yang belakangnya nggak nabrak aja nih? Aduh, kalau aku yang punya mobil kijang di belakang tuh kukajar. Kalau ada di tempat gimana, Dan? Ma, baca komen anjing. Komen. Punggul makam breo. Punggul makam breo. Mau nih aja. Nah, ada lagi nih. Ada lagi. Nah. Lagu yang sama dong. Dan lagu yang sama. Anjing. Kenapa orang-orang yang belakang ini nggak nabrak? Aduh. Ismail. Oh. Kita baca komen lagi nih ya. Waduh, kita coba baca komen ya. Oke, nama TikToknya dulu jangan kita bilang biar lebih viral kok deh. Biar sebut nama TikTok Roni ya. Maulana 17. Roni Maulana 17 Komen. ya. Dan kita baca komennya. Nekat we, tunggal. Oke. Nih bujo kero. Bereh ne bang, ne jak let ase jak. Jit kagam male dak Itulah kawan. Jadi jangan kayak mana gue bilang ya? Jak pak betul aja. Janganlah untuk viral itu kalian menggadaikan segala cara, marwah kalian tergadai, Wak. Kami ini bukan orang baik.
Bukan orang baik, tapi seperti sahabat saya mengatakan, walaupun Anda bukan orang baik, tapi jadilah untuk yang terbaik. Ada lagi juga nih. Ada lagi. I feeling good. Gitu ya. Ya. Tuhan, Kita beberapa kali udah buat. Tuhan. Ya ampun. Ya Allah ya Rabbi, Dek. Dia menciptakan koko laki. Nih kita baca komennya lagi. Kayak ke pemane birun kah gampuk kelam. Murung dah sedekah medang nai birun. Kajak kah bak perusak birun bui malewak ke. Ya ampun. Ini siapa lagi nih namanya nih? Iya, Dia juga. Dia juga. Oh, Pondan nih. Pondan. Terus Anak anjing. TikTok garis keras anjing. Aduh. Kalau kita pikir TikTok nih, memang TikTok nih ada kebanyakan segi negatif sekarang di Aceh ya. Itu kalau sempat aku tengok waktu buat klarifikasi yang tidak sengaja kalau buat TikTok di Simpang 4, ku hajar kau bangsat. Enggak sengaja pula tuh. Kalau sempat kau buat klarifikasi minta maaf kau enggak sengaja buat TikTok di situ ku hajar kau ya. Kau tandai wajah aku nih ya. Anda tidak konsisten. Jangan sampai gara-gara konten kalian menghancurkan kalian. Maksud aku gini. Mungkin kita aku sendiri tuh nggak sadar dan memang aku tidak mengetahui kenapa anak-anak sekarang di Biren pada umumnya, toh kenapa mereka tuh dengan sangat gampang ingin viralkan nama sendiri, ingin nge-up nama sendiri dengan cara-cara yang tidak masuk di akal. Dengan cara jahanam. Kenapa kalian berani kali gitu? Karena gini, aku sempat bergabung dengan beberapa organisasi di Biren. Sempat beberapa organisasi Sejak dulu. Aku mulai aktif organisasi itu tahun 2000. Mulai aktif organisasi, entah itu organisasi di sekolah, entah itu di luar sekolah. 2000. Aku anak 92, Bro. Iya. Ya dong. Nanti 8 tahun dekat dari organisasi. Dah. Oke. Mengenai gini, aku tuh orang aktif dalam organisasi dan kenapa sekarang kalian tuh seakan-akan bisa segampang itu membuat onar-onar dengan cara menjual marwah, dengan bikin malu-malu diri sendiri biar terkenal, keren kalian. Padahal kalau aku bilang ya, masih banyak kegiatan lain yang bisa kalian lakukan biar nama kalian naik. Ya cemato lambang, bantu mama. Ya bisa. Agak otak dikit kalau ngomong. Tuh bilang deh, kalau kau bilang aku emosi lu udah tengok kau nih. Kalau kau nanti kau besar, punya anak, kau mau cerita apa sama anak kau? Mama kau yang mana? Satu ket, Wak. Waduh. Kembali lagi ke yang tadi. Waduh. Bapak kau yang mana, Wak? Ada yang tidak joget di Simpang 4. Bapak kau yang mana? Ibu nih lengan nih dulu. Aduh. Punya baju dok. Kalau kayak Sini, gitu kok. cuma hasil Duduk, karya kau itu deh. Aku bilang sama kau nanti punya anak bukan lahir tapi di-download. Waduh. Ada otak. Kau nengang dek agama ke bangai. Lagi pu. Gema ke bangai. Sama Roni deh ya. Roni. Kau mama papa kau dekku, coba nanti kita jumpa dulu kita ngomong baik-baik. Kalau memang kadang dengan omongan aku ini buat kau tuh marah, kau nggak senang. Sebenarnya aku ini sudah mewakili omongan orang lain. Omongan orang-orang yang di Instastory ya. Di Instastory. Biar aku wakili di video ini. Karena banyak kali yang kita coba resah. Kita resah. Resah. Gini deh, kalau kau butuh apa-apa, kabari dulu deh. Aku kabari dulu, bang, aku kayak gini. Mungkin butuh apa, panggung. misalnya. Butuh panggung. Kita buat sama-sama. Kami tidak menyediakan panggung, tapi kita bantu. Untuk kita buat sama-sama. Kita bantu. Jadi untuk skala detik project, ini adalah segmen baru. Ini segmen terbaru dari skala detik project. Itu namanya skala bacot. Kami akan terus ngebacotin apa saja yang ada viral. Terutama apabila viralnya itu di daerah kami. Daerah Aceh Khususnya kami akan membuatkan bacot-bacotan seperti ini. Dan kami tetap akan menjaga selalu dan menghimbau selalu supaya orang-orang tolol seperti kalian tidak ada lagi. Waduh.